Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita akan melakukan analisis uji korelasi menggunakan SPSS. Nah, di sini kita sudah memiliki data, di mana data yang kita miliki itu data terkait intensitas belajar dengan nilai manajemen data mahasiswa. Nah, di sini kita akan melakukan uji hipotesis apakah ada hubungan antara intensitas belajar dengan nilai manajemen data mahasiswa. Nah, dari data yang kita miliki yang bersumber dari 30 responden, masing-masing telah diukur intensitas belajarnya. Kemudian telah didapatkan nilai manajemen data dari masing-masing responden. Di variabel view kita mengisi 3 kolom name, yaitu ada name nomor responden, name intensitas, dan nilai, di mana masing-masing variabelnya diberikan label. Yang pertama nomor responden, intensitas belajar, dan nilai manajemen data. Nah, semua tipe dari data yang kita miliki itu adalah tipe numerik. Adapun uji korelasi di sini yaitu untuk melihat apakah ada korelasi antara intensitas belajar dengan nilai manajemen data. Langkah-langkah melakukan analisis data menggunakan uji korelasi yaitu kita klik Analyze, kemudian kita perlu melakukan uji normalitas data. Nah, yaitu Analyze, kemudian Explore, lalu kita masukkan data intensitas belajar dan nilai manajemen data ke dalam kotak dependent list, lalu klik Plots. Kemudian centang normality plot with test. Lalu di klik continue. Kemudian OK. Nah, untuk menggunakan korelasi ini ada 2 jenis korelasi, yaitu korelasi Pearson dan Spearman. Nah, kalau data kita berdistribusi normal, maka kita menggunakan uji korelasi Pearson. Nah, kalau datanya tidak berdistribusi normal, kita gunakan uji korelasi Spearman. Nah, di sini kita telah dapatkan hasil uji normalitas. Kita lihat pada hasil Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Di sini kita melihat yang Shapiro-Wilk ya, karena berdasarkan referensi yang didapatkan dengan sampel kurang dari 50, maka yang kita baca adalah Shapiro-Wilk. Nah, adapun nilai signifikansi yang kita dapatkan di sini untuk intensitas belajar yaitu sebesar 0,066 dan nilai manajemen data yaitu 0,103. Nah, nilai signifikansi dari Shapiro-Wilk ini kita bandingkan dengan nilai 0,05. Nah, karena nilai signifikansi yang kita dapatkan lebih besar dari 0,05, maka data yang kita miliki pada intensitas belajar dan nilai manajemen data itu berdistribusi normal sehingga memenuhi syarat untuk menggunakan uji korelasi Pearson. Nah, karena memenuhi syarat, maka kita bisa lanjutkan ke analisis korelasi menggunakan uji korelasi Pearson. Langkah-langkahnya yaitu kita klik Analyze, kemudian Correlate, lalu pilih Bivariate, kemudian masukkan data intensitas belajar dan nilai manajemen data pada kolom variabel. Lalu dalam pilihan correlation coefficient kita klik Pearson, dan pada test of signifikansi kita klik to tail. Nah, kemudian klik OK. Nah, kemudian akan muncul nilai outputnya. Kita lihat dari hasil output korelasi. Di sini
akan terlihat tabel korelasi yang berisi nilai signifikansi dan person correlation. Nah, di person correlation sini kita dapatkan nilai sebesar 0,855. Untuk nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,000. Nah, untuk mengetahui ada tidaknya korelasi berdasarkan hipotesis yang telah kita buat, maka nilai signifikansi yang kita dapatkan kita bandingkan dengan nilai alfa sebesar 0,05. Nah, kalau dia lebih kecil, kalau nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan dengan nilai alfa 0,05, maka H0-nya ditolak, sehingga H alternatifnya diterima. Nah, jika ditolak H0-nya, maka kesimpulannya adalah ada korelasi antara intensitas belajar dengan nilai manajemen data. Nah, kemudian pada nilai person correlation ini 0,855 untuk melihat apakah korelasi yang ada itu kekuatannya lemah, sedang, atau kuat. Nah, ini akan kita lihat pada penentuan ya kekuatan hubungan atau kekuatan korelasi, di mana nilai kekuatan hubungan itu mulai dari 0 sampai 1. Nah, semakin mendekati nilai angka 1, maka korelasinya semakin kuat. Nah, dengan melihat nilai 0,855, nah kita perlu melihat ya referensi yang mengatakan bahwa nilai 0,855 itu kekuatan hubungannya itu apakah kuat atau sangat kuat. Nah, nanti tergantung referensi mana yang kita gunakan ya untuk melihat kekuatan korelasi. Nah, jadi kesimpulan dari hasil uji korelasi yang kita lakukan terhadap untuk melihat korelasi intensitas belajar dengan nilai nilai manajemen data mahasiswa, maka didapatkan ada korelasi ya. Relasinya ini bisa kita katakan kuat. Oke, demikian untuk uji korelasi. Selamat mencoba. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.